You used to call me on my... Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Pertama dan terutamanya sekali, marilah kita memanjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat yang telah diberikan Allah, kita dapat melaksanakan kegiatan hari ini seperti biasanya. Salawat beriringan dengan salam, tak lupa pula kita berselawat buat Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang sama-sama kita hormati kepada anak-anak Bapak yang telah berpartisipasi untuk sempat hadir dalam rangka mengikuti pelajaran kita ya pada siang hari ini. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah terlebih baiknya kalau kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu kebangsaan nasional kita, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, hebat. Tepuk tangan buat kalian semua. Baiklah anak-anak Bapak, hari ini tahu nggak kita belajar tentang apa? Yaps, kita belajar tentang bertukar atau membayar. Nah, ini adalah media yang telah Bapak buat sendiri. Anak-anak bisa lihat tuh, bertukar atau membayar. Nah, kira-kira anak-anak Bapak pernah melihat nggak orang yang lagi berbelanja terus mereka ngasih uang sama ibu-ibunya, bisa berupa uang atau bisa berupa beras. Pernah nggak lihat? Atau pernah nggak lihat orang jualan di pasar terus mereka lagi melaksanakan transaksi? Ada ibu-ibu beli cabai, ada ibu-ibu beli bawang, ada ibu-ibu beli ikan. Kan mereka kan menggunakan apa untuk mendapatkan ikan tersebut? Menggunakan dengan uang. Nah, ini sebelumnya anak-anak Bapak tahu itu apa yang dimaksud dengan bertukar atau membayar? Ada yang tahu? Nah, di sini Bapak sudah menyediakan di sini ada uang 100.000, di sini juga ada uang yang banyak sekali. Nah, di sini ada orang yang lagi bertransaksi. Nah, di sini orang lagi membayar. Nah, di sini juga ada Bapak isi sebuah pengertian dari beberapa rangkuman yang telah Bapak bikin sendiri. Dari uang, dari ini,
mereka melakukan apa di sini? Mereka melakukan melakukan transaksi. Nah, transaksi itu ada yang memberikannya dengan uang, ada pula yang dengan barang. Jadi tidak semua transaksi itu dilaksanakan dengan uang, ada sebagian yang membayarnya dengan barang atau jasa. Nah, pinter sekali anak-anak Bapak. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskannya tentang apa itu bertukar, apa itu membayar. Nah, di sini ada uang. Nah, anak-anak Bapak sebelumnya pernah nggak sih jajan di tempat warung atau gimana gitu? Nah, anak Bapak kan pernah nih lihat uang. Nah, uang tersebut apa-apa saja yang harus ada pada uang tersebut. Nah, di sini Bapak akan membukanya satu dulu. Nah, ini Bapak buka ya. Apa-apa aja sih uang tersebut, bisa dikatakan uang itu apa? Nah, ini dia. Bapak buka, bismillahirrahmanirrahim. Bapak buka dulu ya. Kadang kan kita suka nggak ngerti nih, yang dikatakan uang itu gimana, ciri-ciri uang itu gimana. Di sini Bapak buka dulu. Nah, ini dari sini anak-anak. Ini uang. Ini uang itu ya, yang pertama itu adalah bisa dilihat, bisa diraba, dan bisa diterawang. Apa yang maksud bisa dilihat? Yakni uang tersebut bisa dilihat dengan mata kita sendiri bahwasanya itu benar-benar uang. Pinter. Yang kedua apa? Yang kedua adalah diraba. Maksudnya apa? Hasil cetak itu bisa kita pegang, bisa kita. Bentar, Bapak akan mencontohkan kepada kalian seperti apa. Nah, ini kan uang. Uang itu bisa dilihat nggak? Bisa kan? Nah, bisa dilihat bahwasanya ini benar-benar uang gitu loh. Dan bisa diraba bahwasanya ini kasar. Ini uang ini kasar loh. Kasar. Yang ketiga apa ya terakhirnya? Yang ketiga adalah bisa diterawang. Maksudnya adalah ada tanda air watermark berupa gambar pahlawan atau ornamen pecahan. Di sini ada gambar pahlawan nggak? Ada kan? Ini gambar pahlawan. Ini siapa namanya? Juanda Kartawijaya. Nah, ini ada gambar pahlawan dan juga ada tarian tradisional dan juga ada angkanya tuh. Ada angkanya kan. Ini. Jadi uang itu bisa dikatakan uang nyata. Itu ada 3. Pertama dilihat, diraba, dan diterawang. Oke, next kita lanjut. Apa lagi yang belum? Ini. Yang kedua adalah cara penulisan angka atau uang. Di sini kan ada ini. Ada uang 1000, banyak ya. Ada uang 1000, ada uang 2000, ada uang 5000, ada uang 10.000, ada uang 1000 kayak gini nih pakaian ada. Kalau dibalik mereka tuh ada pakaian adanya. Ada uang 20.000, 50.000, bahkan uang 100. Kita lihat lagi. Kita lihat anak-anak. 1, 2, 3. Kita lihat lagi. Nah, ini dia. Kita bisa, kan kita udah melihat angka yang bisa dilihat, diraba, dan diterawang. Nah, gimana sih cara penulisan angka itu? Kita dapat menuliskan angka itu berupa huruf juga dan kita baca seperti ini. Kalau nilai angkanya 1, maka itu dibaca 1. Nice. Maka posisinya itu apa? Maka disebut dengan satuan. Kalau misalnya angkanya 10, maka dibaca dengan 10. Maka satuannya itu adalah puluhan. Pinter. Yang selanjutnya adalah 100.000. 100.000 dibaca dengan
100.000, maka dia dibaca posisinya itu maka berupa ribuan. Selanjutnya adalah 10.000. Ini adalah angka 1000, maka dia dibaca 1000. Posisinya adalah ribuan. Kalau dia 10.000, maka dia dibaca dengan 10.000, maka satuannya itu atau posisinya itu adalah puluhan ribuan, 10 ribuan. Kalau 100.000, maka dibaca dengan 100.000, maka ratus ribuan posisinya. Kalau misalnya 1 juta, maka posisinya itu adalah jutaan. Kalau misalnya dia 10 juta, maka dibaca 10 juta, maka posisinya adalah puluhan jutaan. Dari 1, 10, 1000, 10.000, 100.000, 1 jutaan, bahkan bisa bermiliaran. Itu tergantung dari cara membacanya dan satuan atau posisi angkanya. Kalau ini misalkannya 1, maka posisinya adalah satuan. Oke, kita lanjut. Bagian apa lagi? Bagian ini, anak-anak pinter. Kita buka ya. Tuh. Nah, ini gambar apa? Orang lagi membayar atau bertukar. Ini mereka lagi apa ini? Kayaknya lagi membayar atau menukarkan barang deh kayaknya. Kayaknya mereka lagi bertukar gitu. Enggak tahu mereka bertukar, kayak bertukar barang. Kita lihat apa sih pengertian bertukar atau membayar itu? Nah, kita lihat di sini ya. Tuh. Kita buka ini. Nah, ini pengertian. Ini pengertian membayar dulu ya. Nah, pengertian membayar. Membayar adalah kan seperti yang Bapak bilang tadi, membayar adalah proses memberikan sesuatu. Biasanya itu bisa berupa uang sebagai ganti atas barang atau jasa yang akan kita terima. Misalnya kita nih anak-anak Bapak kan misalnya membeli barang, misalnya kita membeli ikan. Kalau kita membeli ikan, pasti kita akan mengasihkannya dengan uang. Kita akan memberikannya uang, baru kita akan mendapatkan imbalan yang bakalan kita terima. Nah gitu, itu yang dimaksud dengan membayar. Apa sih tujuan membayar itu? Tujuan membayar itu yang pertama itu adalah kalau ada hutang, misalnya anak bapak ada hutang sama temennya, nah berarti tujuan membayar itu adalah untuk melunasi hutang. Yang kedua apa? Untuk membeli barang atau jasa. Misalnya anak-anak bapak nih kalau ada apa-apa kan bisa kita pakai uang buat beli permen, buat beli sate, kan pakai uang kan. Nah itu adalah tujuan kita membayar ke orang lain. Yang ketiga apa? Adalah membayar pajak. Nih biasanya membayar pajak ini ada di kantor-kantor besar. Ini buat orang-orang dewasa. Kalau mereka ada bayar pajak itu biasanya mereka akan bayarnya pakai uang. Yang keempat apa? Membayar biaya jasa. Yang terakhir adalah mengurangi stres. Nah, dengan kita membayar, kita bisa healing. Apapun yang kita mau, kita bisa healing kemanapun. Misalnya kita pergi jalan-jalan, misalnya kita naik roller coaster, kan kita pakai uang nih, kan itu bisa mengurangi stres kita. Bahkan itu juga bisa kita membawa liburan kemanapun. Kan kalau kita liburan misalnya ke luar negeri kan pakai uang kan. Nah, itu tujuannya apa? Itu bisa membuat kita menjadi happy karena segala sesuatu kan harus dengan uang. Maka rajin-rajinlah anak-anak bapak untuk meraih cita-cita setinggi mungkin agar anak-anak bapak bisa menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya raya, dan apapun yang anak-anak bapak inginkan akan tercapai. Lanjut, apa lagi? Nah ini membayar udah, lanjut adalah bertukar. Nah ini gambar orang bertukar. Nah kita lihat dulu bertukar itu apa. Kita lihat ya, 1, 2, 3, kita buka dulu. Nah kita buka. Tuh pengertian bertukar. Bertukar itu hampir mirip sama dengan membayar, cuman mereka agak tipis sedikit. Nah, pengertian bertukar itu samanya dengan transaksi jual beli barang atau ide antara kedua belah pihak itu melaksanakan. Mereka bisa memberinya dengan uang agar mendapatkan suatu barang atau jasa. Itu juga sama pengertiannya dengan membayar. Nah, contohnya bertukar barang itu misalnya buku.
baku nih, misalnya dengan pakaian. Contohnya kita, ya misalnya yang banyak sekarang itu adalah beras. Kita bertukar beras dan kita bakalan dikasih uang. Misalnya nih sawit. Nah, kita menjual sawit dan ujung-ujungnya kita dikasih uang. Nah, itu namanya proses bertukar barang. Nah, yang kedua adalah bertukar jasa. Misalnya kita mengajar nih, Bapak mengajar, pasti ada uang. Misalnya dokter kan kalau bekerja kan juga ada uang. Itu merupakan dari contoh bertukar. Sekarang Bapak akan mengajarkan anak-anak Bapak supaya menabung. Dari keempat ini, tahu nggak anak-anak Bapak, kalau kita sebagai anak-anak peserta didik, kita diwajibkan untuk menabung. Dari bertukar atau membayar, kan sudah Bapak jelaskan bagaimana uang tersebut. Tadi uang bisa dilihat, bisa diraba, dan bisa diterawang. Ini adalah penulisan angka. Bagaimana angka tersebut, misalnya 1 dibaca 1, maka posisinya adalah satuan. Nah, ini apa yang dimaksud dengan bertukar atau membayar itu. Nah, dari ini Bapak ingin anak-anak Bapak mulai sekarang adalah melaksanakan yang namanya menabung. Agar apa? Agar kita bisa menerapkan dari apa yang namanya bertukar atau membayar itu. Dan anak-anak Bapak bisa menjelaskan dari apa sih yang bertukar atau membayar itu, gitu loh. Nah, ayo Bapak akan mengajarkan anak-anak Bapak menabung agar uangnya itu tidak kemana-mana, agar nanti kalau sudah ditabung kita bisa melaksanakan yang namanya proses yang bertukar atau membayar itu. Kan udah Bapak jelaskan kalau dari tujuan membayar itu adalah mengurangi rasa stres. Jadi anak-anak Bapak kan menabung. Misalnya kalau udah penuh nih celengannya 1 bulan kan bisa dibuka. Nah, bisa dibuat untuk jalan-jalan. Nah, dari itulah Bapak menampilkan dari kegiatan menabung ini di sini, agar anak-anak Bapak tahu bahwasanya tujuan pembelajaran kita bukan hanya ini, tetapi juga mengacu pada bagaimana anak-anak Bapak bisa juga untuk menabung dan bisa membeli apa yang anak Bapak saja inginkan. Nah, itu dia. Oke. Nih, seperti yang kita tahu nih, Bapak akan mengisi uangnya di sini. Ini ada tabungan, Bapak isi sini ya. Bapak isi di sini nih. Nah, udah ya. Oke, terima kasih. Itulah dari media kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Hai. Kau datang tak kuduga, beri aku tawa bahagia hatiku. Kau buat sempurna, mungkin kita bisa berjalan bersama. Tunggu sejenak, ini belum saatnya. Serasa ku ingin katakan pada dunia, seberapa ku inginkanmu temani hidupku yang dulu kelam. Kau jadikan penuh makna. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. ذاك كمالنا يسمو يتعالى.